Halo guys, seperti biasa hari ini kita tuh bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kami yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk tuh ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 13. Di video sebelumnya, kita tuh udah melihat kehidupan dari Lee Kyung, pria yang terjebak di isekai dengan skill ampas miliknya, tapi dia tuh bisa bertahan dengan otak yang cerdik banget. Bahkan sekarang, dia tuh udah membuktikan diri di Blue Guild dengan menantang para eksekutif. Bahkan bukan cuma itu, Lee Kyung juga menjalin hubungan dengan salah satu manusia terkuat di Sacred Kingdom, sang mercenary queen Chahera. Ya meskipun hubungan ini tuh berujung jadi hal yang sangat mengejutkan karena Lee Kyung itu jadi dirumorkan sebagai pria simpanan dari sang mercenary queen. Ya tapi peduli setan, dilindungi salah satu manusia terkuat di Sacred Kingdom itu tuh udah cukup untuk sekarang. Lee Kyung bisa melanjutkan hidupnya sebagai eksekutif Blue Guild tanpa khawatir dijebak orang lain. Lee Kyung sekarang melanjutkan rencananya untuk menguasai Blue Guild demi hidup nyaman dan tentram yang dia impikan. Dari tempat Lee Kyung, kita kemudian pindah ke ruangan wakil Guildmaster yaitu Lee Sang-hee. Di sana tuh ada pertemuan antara Lee Sang-hee dan juga Lee Sol-ho. Keduanya tuh membicarakan hal penting menyangkut Guildmaster mereka. Nah ternyata Guildmaster dari Blue Guild ini tuh nggak ada sampai sekarang karena dia tuh berada di dalam dungeon berbahaya untuk melakukan eksplorasi. Tiap beberapa minggu sekali, biasanya tuh dia memberi kabar pada Lee Sol-ho tentang perkembangan eksplorasi yang dilakukan. Tapi sekarang enggak ada kontak sama sekali yang muncul. Dalam pembicaraan lagi lanjut, Lee Sang itu mulai memperhitungkan kalau udah lama mereka tidak melakukan kontak. Tim dari Guildmaster pasti udah kehabisan pasokan makanan dan beberapa hal penting lainnya. Makanya Lee Sang-hee itu memerintahkan Lee Sol-ho untuk mengirimkan bantuan meski komunikasi belum dilakukan. Di sini si patwa Lee Sol-ho tuh cuma menjawab seadanya doang bahkan menghela napas. Dengan ekspresi tersebut Lee Sang-hee jelas marah dong. Kok ada orang yang Guildmasternya bisa saja kelaparan malah menghela napas. Kemarahan Lee Sang-hee ini sih bisa dimaklumi ya kan. Karena emang tuh ngejengkelin banget kalau ada orang yang diajak ngomong malah hahaha doang. Menghela napas nggak jelas. Kemarahan Lee Sang-hee itu tadi cuma sebentar guys. Dia itu kemudian melanjutkan pembicaraan. Nah dia tuh juga memperingatkan Lee Sol-ho untuk enggak lagi bersikap kasar pada pendatang baru. Terutama tim dari Lee Kyung. Lee Sol-ho tuh mengklaim kalau dia tuh nggak kasar. Dia tuh cuma mau kalau martabat Blue Guild itu nggak dicoreng oleh orang baru. Lee Sol-ho juga menegaskan kalau dia tuh melakukan itu semua bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Lee Sang-hee dan juga ketua guild mereka yaitu Jo Seung-jun. Di sini kita dikasih lihat sih sedikit background hubungan antara Lee Sol-ho, Lee Sang-hee dan juga Jo Seung-jun yang ternyata mereka tuh terjebak dalam tutorial dungeon yang sama. Dengan banyaknya hal yang udah mereka lewati, wajar sih kalau si Lee Sol-ho ini tuh dapat jabatan di Blue Guild seperti sekarang. Jadi guys, dia tuh dapat jabatan bukan karena kompeten, tapi karena jalur orang dalam doang. Maksudnya kayak orang-orang di luar sana tuh yang buat kita bete kan. Mereka yang dapat kuasa padahal cuma karena dia tuh punya orang dalam doang. Pembicaraan Lee Sang-hee dan Lee Sol-ho pun itu sudah sampai ujung. Lee Sang-hee itu berpamitan guys dan mempercayakan persoalan supply ke tim Guildmaster mereka pada Lee Sol-ho. Lee Sol-ho tuh mengiyakan perintah dari Lee Sang-hee. Lee Sang-hee pun pergi dari sana. Nah saat Lee Sang-hee pergi ini nih yang seru karena disinilah tabiat asli dari si Pak Tua Lee Sol-ho ini kelihatan. Si Pak Tua ini itu nelpon seseorang. Dia tuh membicarakan tentang supply ke tim Guildmaster Blue Guild. Tapi apa dia akan mengirimnya segera? Ya ternyata Pak Tua ini tuh melakukan hal sebaliknya. Dia tuh memerintahkan orang di balik telepon untuk tidak mengirim supply apapun. Lee Sol-ho dan pria di balik telepon itu ternyata punya rencana untuk memusnahkan Guildmaster mereka. Ya dari awal Pak Tua ini sih emang udah jahat ya. Kelihatan tuh dari keriput dan aura-aura jeleknya.
Selain membicarakan tentang pengiriman suplai yang nggak dilakukan, keduanya tuh juga membicarakan Lee Kyung, artis dari Blue Build sekarang. Lee Seol-ho tuh ngaku guys, kalau dia tuh emang dipersulit sejak kehadiran Lee Kyung. Tapi dia tuh ngeklaim itu nggak akan lama. Lee Seol-ho itu bakal ngelempar Lee Kyung dan timnya ke dungeon berbahaya dalam waktu dekat. Jadi semuanya tuh jelas pasti bakal beres. Kedua orang ini tuh emang terdengar dekat. Bahkan tuh mereka berbicara tentang pertukaran item kelas heroik yang mereka temukan. Siapa sih orang di balik telepon yang joinan bersekongkol dengan tua bangka Lee Seol-ho? Jadi penasaran. Tapi itu kita tunda dulu. Nah, setelah melihat tindakan mengesalkan Lee Seol-ho, kita pindah lagi nih ke lapangan latihan milik Blue Guild. Di sana para survivor yang selamat tuh udah dikumpulkan. Lee Kyung juga muncul di sana buat menyapa instruktur yang bertanggung jawab. Lee Kyung tuh disambut dengan hangat, ya namanya juga eksekutif kan, namanya juga pejabat. Nah, Lee Kyung kemudian bilang kalau dia tuh datang untuk melihat-lihat apa yang dilakukan di lapangan latihan bersama para survivor. Hal ini tuh katanya bisa jadi bahan pembelajaran untuk Lee Kyung sebagai orang baru di Blue Guild. Enggak lama kemudian, Lee Kyung tuh naik ke panggung lapangan. Dia di sana jelas langsung diperkenalkan sebagai salah satu eksekutif. Di sini nih, semua orang mulai tercengang. Semua jelas cemburu pada Lee Kyung karena Lee Kyung punya nasib yang begitu berbeda dengan mereka semua. Lee Kyung yang melihat tatapan semua orang betul-betul menikmati apa yang dia lihat. Lee Kyung tuh sekarang merasakan betapa memuaskannya punya hidup yang lebih baik dari orang lain. Saat Lee Kyung menikmati perasaan jadi orang yang lebih beruntung, Lee Kyung tuh kemudian kaget guys, karena Lee Kyung sadar kalau di sana ternyata ada mbak-mbak kita yang bernama Lee Ji-hye. Lee Kyung yang ngelihat Lee Ji-hye tuh mengingat malam terakhir sebelum eksplorasi dungeon dilakukan. Lee Ji-hye itu adalah salah satu orang yang tahu kalau eksplorasi ini juga akan jadi ajang untuk memusnahkan party dari Jung Jin-ho. Ji-hye tuh nggak menghentikan rencana Lee Kyung. Jin-hye cuma bertanya kenapa tuh Lee Kyung mau bertaruh begitu besar sekarang, padahal mereka kan masih hidup aman. Lee Kyung tuh ngaku kalau dia nggak bertaruh untuk kalah. Dia udah jelas tuh bertaruh karena tahu dia bakal menang. Apalagi pemusnahan tim Jung Jin-ho itu dirasakan Lee Kyung lebih menguntungkan untuk sekarang. Ji-hye yang mendengar Lee Kyung begitu belak-belakan tertawa hebat dan bilang dia tuh dan Lee Kyung emang cocok. Setelah pembicaraan tersebut, Lee Kyung penasaran pada Lee Ji-hye. Nah, Lee Kyung menanyakan tuh apa rencana Ji-hye ke depannya. Ji-hye menjawab kalau dia tuh nggak suka pertaruhan dan juga pertarungan. Lee Ji-hye mengaku dia tuh punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Quotes Ji-hye nih yang epic guys. Dia bilang burung pipit itu nggak boleh mengikuti gaya hidup elang. Ya maksudnya semua orang tuh punya cara hidup mereka sendiri, jadi jangan ikut-ikutan karena berbahaya. Pertemuan Lee Kyung dan Ji-hye ini emang gak terduga sih. Lee Kyung itu mulai berpikir apa dia harus merekrut Ji-hye aja. Kalau Ji-hye yang punya otak cerdik di dekatnya, tugas Lee Kyung tuh jelas bakal jadi ringan banget. Di tengah gumaman Lee Kyung, Lee Sang-hee tuh muncul dengan Kim Hyung-sun. Lee Sang-hee ada di sana untuk melakukan pengumuman penting. Dalam sekejap, Lee Sang-hee langsung naik tuh ke atas panggung dari lapangan latihan. Lee Sang-hee membuat pengumuman guys tentang kelanjutan hidup dari para survivor yang selamat dari tutorial dungeon. Mereka semua ternyata tuh bakal meninggalkan tempat dari Blue Guild yang sekarang. Mereka itu bakal dikirim menuju ke tempat bernama Kota Lindel. Di kota tersebutlah berdiri 3 guild terbesar dari Sacred Kingdom. Di sanalah mereka akan memulai hidup sebagai petualang mandiri atau menjadi bagian dari guild. Kota Lindel sendiri itu dikenal sebagai kota permulaan atau juga kota para petualang. Nah, sebelum berangkat ke sana, Lee Sang-hee itu cuma punya satu pesan. Mereka yang selamat dari tutorial dungeon harus tetap hidup. Pengumuman dari Lee Sang-hee pun selesai dan semua orang bergegas turun dari panggung. Saat semua orang mulai pergi, nah di sini nih hal menyebalkan mulai terjadi. Ada satu survivor yang memanggil nama Kim Hyung-sun. Survivor ini tuh mengatakan hal gila guys. Dia bilang kalau dia itu kecewa pada Kim Hyung-sun yang masuk dan menjadi orang penting di sebuah guild tanpa membawa mereka semua. Perkataan ini jelas malah memantik survivor lain untuk bicara. Enggak sedikit tuh yang juga ikut nuntut Kim Hyung-sun untuk bertanggung jawab karena sudah menyelamatkan mereka.
Yap, mau tanggung jawab karena udah diselamatkan. Udah diselamatkan cari tanggung jawab. Enggak tahu diri banget kan? Nah, para survivor ini jelas nggak tahu diri. Mereka udah disediakan camp tuh, diberi makan minum kemarin. Dan mereka itu nggak melakukan perburuan sama sekali. Sekarang malah ngelunjak dan masih mau jadi parasit. Lee Kyung yang ada di sana ngedenger semua omong kosong itu jelas emosi. Lee Kyung tuh sampai merasa kalau harusnya mereka semua itu jadi cemilan monster aja daripada menu-menuhin camp kemarin. Lee Kyung tuh panik guys, kalau lagi-lagi Kim Hyung Sun bakal menuruti permintaan semua orang tadi dan pastinya para survivor pemalas ini bakal jadi beban yang lebih banyak. Saat Lee Kyung panik, di sini nih Kim Hyung Sun maju seorang diri. Kim Hyung Sun kemudian membuka mulutnya. Kalau sekarang dia dan para survivor tuh nggak punya ikatan apapun, Kim Hyung Sun nggak akan lagi memikirkan mereka. Mantep Mas Kyung Sun, jangan mau dibebanin parasit. Kim Hyung Sun yang melakukan penolakan tentu saja tuh ngebuat panik para survivor lain. Mereka tuh bukan cuma nggak percaya ya kalau kota Lindell yang akan mereka tuju itu aman, tapi survivor ini juga bilang kalau harusnya tuh Kim Hyung Sun malu karena nggak bertanggung jawab atas hidup mereka yang dia selamatkan. Ya logika orang ini sih emang udah rusak parah ya. Lee Kyung yang ada di tempat yang sama tentu nggak akan membiarkan Kim Hyung Sun terus diserang. Nah makanya Lee Kyung maju dan secara tegas bilang kalau Kim Hyung Sun gak perlu lagi mengasuh mereka kayak anak-anak. Lee Kyung bilang dia tuh bisa ngegaransi Lindell bakal aman dari monster. Ya meskipun mereka gak bisa dianggap bakal hidup nyaman. Nah untuk kompensasi hidup yang gak nyaman tersebut, Lee Kyung tuh memberikan uang 5.000 gold pada pria tersebut. Hal ini membuat arah pembicaraan langsung berubah 180 derajat. Semua orang gak tahu malu yang dari tadi keluar-keluar itu udah mulai diam. Dalam sekejap setelah tindakan Lee Kyung memberi uang, si survivor yang paling depan ngebacot malah langsung chill dan berterima kasih. Lee Kyung sih nyambut ya dengan hangat si survivor yang ngebacot tadi. Lee Kyung yang memberikan uang fantastis sampai 5.000 gold, ya jelas tuh pasti mau mendapatkan keuntungan. Ya sejak kapan sih Lee Kyung ini punya hati nurani untuk memberikan donasi? Lee Kyung tahu tuh kalau uang 5.000 gold tersebut akan membuat para survivor membenci satu sama lain dan bakal saling berebut duit. Ya dengan begitu mereka tuh bakal saling mengeliminasi dan membuat jumlah mereka jadi berkurang. Pekerjaan Lee Kyung untuk ngedata mereka sesuai permintaan Chahera itu bakal jauh lebih mudah. Lebih sedikit orang jadi lebih sedikit data dong yang dibutuhkan. Di tengah semua orang yang mengharapkan uang 5.000 gold yang baru diberikan Lee Kyung, ada satu orang yang begitu tenang. Yap, siapa lagi kalau bukan Lee Ji-hye. Wanita ini tuh tahu betul jebakan yang disediakan Lee Kyung dengan uang tersebut. Lee Kyung yang emang sefrekuensi dengan Ji-hye persoalan tipu mentipu orang itu udah mau bergerak. Lee Kyung itu mau banget merekrut Lee Ji-hye masuk dalam timnya. Beberapa saat kemudian, sebelum Lee Kyung bergerak, Kim Hyung Sun dan Lee Sang-hee muncul. Jadi rencana Lee Kyung untuk ngerekrut Lee Ji-hye tuh harus tertunda. Saat pertemuan ini, Lee Sang-hee tuh muji Lee Kyung guys dengan bilang Lee Kyung tuh dermawan banget karena udah memberikan uang yang begitu banyak pada teman seperjuangan. Lee Sang-hee ini sih nggak tahu aja ya hal sadis yang udah direncanakan Lee Kyung dengan uang tersebut. Lee Kyung kemudian mengalihkan pembicaraan karena nggak mungkin dong mau ngebicarain para survivor nggak tahu malu tadi. Lee Kyung nggak bahas guys kapan mereka bakal berangkat ke Lindell. Sang-hee bilang kalau mereka tuh akan berangkat segera mungkin. Di momen ini juga muncullah Doggu dan Hayan yang bakal ngikut ke sana. Doggu dan Hayan datang tentu saja dengan menarik perhatian. Mereka berdua ini datang dengan sebuah kapal. Lee Kyung tuh sampai kagum, kok Doggu itu bisa ngebuat kapal sebagus itu dalam waktu singkat. Saat Doggu melihat tatapan curiga semua orang dengan kapal tersebut, Doggu mengaku kalau dia tuh bakal ngebawa kapal tersebut tanpa menyusahkan siapapun. Jadi semua harus tenang. Bahkan dia bilang kalau Lee Kyung capek berjalan ke Lindell, Doggu siap tuh narik kapal tersebut dengan Lee Kyung dan Hayan yang ada di atasnya. Lee Kyung yang ngedengar
mendengar hal ini itu harusnya senang dong, bisa santai-santai doang. Tapi saat melihat ekspresi misterius Hayan, Lee Ki-young jadi ragu dengan rencana mereka berdua. Beberapa saat kemudian, perjalanan tuh udah mau dimulai. Kim Hyung-sun itu mengatakan kalau kapal Doggu itu boleh dibawa asalkan disimpan bersama barang bawaan lain. Ya apalagi pria besar ini tuh mau bawa kapal guys, kapal. Ya, setelah memerintahkan Doggu, Kim Hyung-sun juga berterima kasih pada Lee Ki-young karena menyelesaikan masalah dengan para survivor barusan. Lee Ki-young bilang Kim Hyung-sun santai aja karena itu tuh udah emang tugasnya sebagai abang-abangan Kim Hyung-sun. Nah, dengan pujian Kim Hyung-sun tadi, Lee Ki-young yakin tuh kalau si regresor ini itu makin bergantung pada dirinya. Perjalanan ke Lindell pun dimulai ya. Perjalanan ini emang melelahkan karena jarak yang ditempuh butuh 12 jam untuk berjalan kaki. Kaki Lee Ki-young itu udah sampai getar. Di perjalanan ini Lee Ki-young tuh mendengar berbagai macam percakapan. Mulai dari rencana Lee Sang-hee sampai kemampuan sihir Hayan yang udah bisa ngebelah danau. Lee Ki-young juga melihat kalau Hayan tuh ada di dalam mood yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Setelah perjalanan yang melelahkan tadi, akhirnya semua orang mencapai Lindell. Lee Ki-young melihat dengan jelas kalau petualangan baru mereka itu bakal dimulai. Hayan tersenyum lebar, Doggu terlalu kegirangan sampai nyanyi-nyanyi, tapi Kim Hyuk-sun itu malah berwajah serius. Lee Ki-young tuh merasa kalau Kim Hyuk-sun ini tahu apa yang akan terjadi pada Lindell di masa depan. Ya emang sih, kita tuh sebagai pembaca diperlihatkan kalau Kim Hyuk-sun itu melihat menara jam Lindell terbakar jadi abu. Tapi saat Kim Hyuk-sun melihat tim miliknya yang sekarang, Kim Hyuk-sun tuh tersenyum karena yakin kalau dengan orang-orang yang sekarang dia tuh bisa mengubah masa depan dari Lindell. Setelah Lee Ki-young dan yang lainnya masuk ke dalam kota Lindell, mereka tuh langsung disambut oleh air mancur ikonik kota tersebut. Dengan masuknya mereka di kota Lindell, maka petualangan baru itu jelas telah menanti mereka. Saat berjalan di tengah kota Lindell, Lee Ki-young merasa nggak asing dengan semua orang yang ada di sana. Nah bahkan makanan-makanan di sana tuh tampak familiar banget. Lee Sang-hee kemudian menjelaskan sedikit kalau wajar jika Lee Ki-young tuh merasa familiar. Lindell itu emang adalah kota yang ditempati oleh banyak orang Korea. Lee Sang-hee kemudian menjelaskan garis besar dari distribusi survivor yang dipanggil ke dunia tersebut. Nah di Sacred Kingdom sendiri itu setidaknya ada 3 negara yang warganya summon, Korea Selatan, Taiwan, dan juga Jepang. Orang Korea Selatan itu biasanya ke Lindell, Taiwan ke Dawan, dan orang Jepang itu ke Silia. Sedangkan untuk tempat di luar Sacred Kingdom seperti Republic, di sana tuh biasanya yang muncul adalah orang Rusia dan juga orang China. Kemudian perjalanan keliling kota Lindell terus berlanjut. Sekarang mereka tuh sampai di tempat para petualang mencari rekrutan. Lee Ki-young tuh kaget di sini karena permintaan paling banyak di sana ternyata tuh bukan seorang petarung, tapi adalah seorang priest yang bisa menggunakan sihir healing. Lee Ki-young tuh sampai bergumam dengan permintaan sebanyak ini, mereka tuh setidaknya pasti harus memiliki 1 priest di tim mereka. Di tengah lamunan Lee Ki-young, seseorang kemudian menabraknya. Wanita tadi ternyata tuh mencuri roti dari pedagang sekitar. Di Lindell pencurian kayak gini emang sering terjadi. Lee Sang-hee itu menjelaskan kalau mungkin saja wanita tadi tuh adalah orang dari wilayah kumuh. Di Lindell, kesenjangan sosial tuh emang begitu terasa. Petualang yang terkenal atau para bangsawan, mereka tuh hidup mewah. Sedangkan orang-orang yang gak berhasil menjadi petualang, itu bakal hidup menyedihkan di wilayah kumuh. Pemerintah setempat emang punya bansos. Ya, tapi itu tuh gak cukup untuk makan. Bansos ya. Ini bansosnya dikorup gak ya? Kayak di negara Amegakure? Ya, pasti enggak lah. Salah satu orang yang paling memperhatikan ketimpangan sosial tersebut adalah Kim Hyung-sun. Lee Ki-young yang melihat si regresor kita terus memandangi wilayah kumuh sampai penasaran. Lee Ki-young tuh mau bertanya, tapi dia tiba-tiba dikagetkan dengan hal menarik. Mereka ternyata udah sampai di markas utama dari Blue Guild. Markas utama Blue Guild ini emang cocok dengan sejarah mereka yang pernah jadi salah satu guild terkuat. Luasnya nggak masuk akal dan terlihat begitu mewah. Lalu bagaimana bagian dalamnya? Bagian dalamnya juga nggak kalah mewah guys. Mereka tuh bahkan punya tempat minum jus sendiri yang disiapkan oleh seorang profesional. Wah ini mah kehidupan Lee Ki-young dan yang lainnya bakal berubah 180 derajat.
Setelah masuk di ruang utama, Lee Sang-hee kemudian mengajak semua orang mulai berkeliling. Mulai dari melihat kantin, tempat latihan, sampai kamar pribadi mewah yang bisa mereka gunakan. Kamar pribadi ini nih yang buat satu scene menarik. Hayan yang dari tadi diem itu membuka mulutnya sekarang. Hayan bilang kalau dia dan Lee Ki-young tuh udah kayak pasangan suami istri baru yang baru aja pindah rumah. Lee Ki-young tuh merasa hal itu emang gak salah karena vibes mereka sekarang emang udah kayak suami istri. Mereka tuh nempel terus kayak perangko. Lee Ki-young yang melihat mood Hayan makin baik tentu akan menjaga mood tersebut. Lee Ki-young kemudian bilang kalau Hayan harus memilih kamar bersebelahan dengannya. Ya, Lee Ki-young melakukan semua ini sebelum si Dogu punya ide omong kosong. Karena Dogu tuh jelas-jelas mau membuat Lee Ki-young dan Hayan satu kamar. Pria otot ini tuh emang biasanya enggak make otak. Lee Ki-young kemudian meyakinkan Hayan kalau meski mereka berdua beda kamar, cinta mereka jelas tetap di satu tempat. Anjay, gombal. Hayan tuh termakan gombalan tersebut dan setuju-setuju aja. Ya padahal Lee Ki-young tuh takut dicekik Hayan pas dia bobo. Setelah keliling di ruang utama, Lee Sang-hee kemudian mengajak semua orang ke ruang khusus milik Lee Ki-young yang udah disiapkan oleh Blue Guild. Nah, saat ruangan terbuka, Lee Ki-young tuh langsung terkesima. Dia tuh punya lab alkemisnya sendiri sekarang. Bukan cuma Lee Ki-young tuh, Dogu, Hayan, dan Kim Hyung-sun juga takjub dengan lab tersebut. Lee Ki-young yang terkesima dengan semua ini tuh yakin banget kalau sepertinya nggak ada alkemis yang mulai hidupnya dengan kemewahan kayak Lee Ki-young. Apalagi Lee Ki-young, dia itu bukan cuma dapat sponsor dari Blue Guild, tapi ingat ada juga Tante Chahera. Di tengah rasa kagum Lee Ki-young yang memuncak, dia tuh juga baru sadar kalau semua kemewahan ini jelas nggak gratis. Lee Ki-young tuh punya tanggung jawab besar untuk belajar dan jadi alkemis hebat. Ya gini nih, mental keren dari Lee Ki-young. Dia tuh tahu kalau setiap kemewahan yang dia dapat ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jadi ingat guys, kalau kamu lagi kuliah dan dikuliahin ortu kamu tuh harus bertanggung jawab ya. Semangat, semangat. Setelah melihat lab dari Lee Ki-young, Dogu kemudian mengajak semua orang untuk makan bersama. Di sini tuh Lee Ki-young harus nolak. Dia tuh udah nggak sabar menguji seluruh isi labnya dan mulai jadi alkemis sejati. Ya ini emang kedengaran mengecewakan buat semua orang, tapi juga tuh ngebahagiain. Mereka semua itu udah melihat Lee Ki-young punya motivasi belajar yang begitu besar. Semua orang yang melihat Lee Ki-young punya motivasi besar tentu tidak akan mengganggu. Makanya semua orang mengungkapkan rencana mereka. Dogu bilang dia mau latihan otot, Hayan mau belajar sihir, dan Lee Sang-hee juga ingin mengurus administrasi guild. Lee Ki-young tuh santai melihat semua rencana tersebut karena kedengaran normal. Tapi beberapa menit kemudian, Lee Ki-young terkejut dengan rencana dari Kim Hyung-sun. Siapa sangka kalau Kim Hyung-sun yang baru saja sampai di Lindel tiba-tiba punya rencana mau mendatangi wilayah kumuh. Lee Ki-young yang ngedengar rencana Kim Hyung-sun langsung shock dan garuk-garuk kepala. Lee Ki-young tuh memikirkan kalau si Hyung-sun ini pasti mau jadi superhero lagi dengan menyelamatkan semua orang di wilayah kumuh. Hal itu bisa membuat Lee Ki-young gila tuh karena Lee Ki-young pasti harus ngamburin uang miliknya dan tenaga untuk orang asing dari wilayah kumuh. Semuanya jelas demi menjaga kepercayaan dari Kim Hyung-sun. Lee Ki-young itu sampai mengucap sumpah serapan dalam hatinya mengingat kalau Kim Hyung-sun itu mau pergi ke wilayah kumuh. Di tengah Lee Ki-young sumpah serapah dalam hati karena nggak setuju dengan keputusan Kim Hyung-sun ke wilayah kumuh, Dogu dan Hayan punya pendapat lain. Keduanya tuh malah kagum dengan Kim Hyung-sun yang mau jadi superhero lagi menyelamatkan banyak orang lemah. Ya dari awal Dogu dan Hayan ini emang lebih bermoral sih dari ular kepala 9 kita bernama Lee Ki-young. Nah tapi apa benar tuh Kim Hyung-sun mau ke wilayah kumuh karena mau menyelamatkan semua orang? Kim Hyung-sun itu kemudian ngebuka mulutnya sendiri. Kim Hyung-sun bilang dia nggak ke sana untuk menyelamatkan semua orang. Kim Hyung-sun tuh bilang dia cuma mau berkeliling. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan seseorang untuk direkrut dalam party mereka. Perkataan Hyung-sun tentang merekrut orang ini langsung mengubah persepsi Lee Ki-young. Pria paling manipulatif ini yang tadinya mau melarang Kim Hyung-sun sekarang malah tersenyum dan memasang wajah lembut miliknya. Lee Ki-young tuh berakting kalau dia ngedukung Kim Hyung-sun dari tadi untuk ke wilayah kumuh.
ya acting orang ini tuh emang udah sekelas pemenang Piala Oscar. Kalau di sini sekelas Reza Rahardian. Lee Kyung ini tuh emang bahagia banget dengan perkataan Kim Hyung Sun tadi. Sebagai seorang regresor, Lee Kyung tuh yakin banget kalau Kim Hyung Sun akan merekrut yang terbaik. Jadi anggota tim baru mereka jelas ada di wilayah kumuh yang akan didatangi oleh Kim Hyung Sun. Nah, setelah pembicaraan di tim Kim Hyung Sun, kita tuh diperlihatkan satu orang yang mungkin saja bakal jadi anggota kelima dari tim dari Kim Hyung Sun. Kalau dilihat dari mukanya sih orang yang diincar Hyung Sun ini cakep juga ya. Dan kelihatan kuat. Tapi pertanyaannya, apa cewek ini waras? Atau dia tuh gila juga kayak Hayan, Dogu, dan jelas kayak Lee Kyo? Karena sampai sekarang di party ini tuh cuma satu orang normal doang. Siapa lagi kalau bukan Kim Hyung Sun? Nah, kamu penasaran dengan lanjutannya? Kita nantikan aja di video berikutnya, Kak. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kami yang senang dengan konten obrolan isekai, terima kasih banget. Dan kamu itu bisa ngecek playlist kita buat ngecek semua proyek garapan obrolan isekai. Kamu mau durasi jumbo juga ada di sana. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami ya. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.